Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggia Utami, NIM 18.24211. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kepemilikan Hak Atas Tanah, Tempat Tinggal, atau Rumah Hunian bagi Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut pada pasal di dalam Undang UU-PA, di mana ditentukan bahwa orang asing yang boleh memiliki tanah dengan hak pakai atau hak sewa di Indonesia adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Dan karena adanya larangan kepemilikan hak milik tanah bagi warga negara asing sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 UU-PA, yang di dalam kepemilikan hak atas tanah jelas terdapat perbedaan kepemilikan hak atas tanah antara WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia, sehingga timbul keinginan bagi WNA dan badan hukum komersil memiliki hak milik tersebut. Perbedaan perlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah ini menimbulkan perbuatan untuk melakukan penyelundupan hukum agar memiliki hak atas tanah dengan cara-cara yang dilakukan WNA dengan bekerjasama dengan WNI. Dan hal ini biasanya dipermudah dengan bantuan notaris yang membuat perjanjian truste, yaitu bank yang melakukan kegiatan trust sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia antara WNA dengan WNI secara melawan hukum. Kepemilikan hak atas tanah selain merupakan incaran yang diinginkan oleh semua orang, baik WNI yang diperolehkan oleh undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga diinginkan oleh WNA yang sangat ingin mendapatkan hak atas tanah tersebut. Selain bisa menjadi investasi dengan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, juga kepemilikan hak atas tanah tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan kredit bank lebih mudah dengan beban jaminan hak tanggungan. Berdasarkan dengan adanya permasalahan yang telah teruraikan di atas tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul Kepemilikan Hak Atas Tanah, Tempat Tinggal, atau Rumah Hunian bagi Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu, apakah orang asing dapat memiliki rumah atau tempat tinggal atau hunian di atas tanah hak pakai? Yang kedua yaitu bagaimana tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas tanah, hak atas pemilikan tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing yang terdapat di Indonesia pada saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kepemilikan hak atas tanah warga negara asing di Indonesia. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi Universitas Ahmad Dahlan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan dan memberikan masukan kepada mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, khususnya menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa. Yang kedua yaitu bagi penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan strata 1 Fakultas Hukum di jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Ahmad Dahlan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian empiris. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dimaksud untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait dengan larangan kepemilikan tanah oleh WNA sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 UU-PA. Sedangkan penelitian empiris dimaksudkan untuk mengkaji implementasi atau pelaksanaan pasal 21 ayat 1 UU-PA. Pendekatan penelitian yaitu yang pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang kedua pendekatan konseptual, dan yang ketiga pendekatan sosiolegal yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji korelasi antara aturan-aturan normatif dengan kondisi real di lapangan. Jenis sumber bahan hukum data. Jenis bahan hukum. Yang pertama, bahan hukum primer. Merupakan bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan Republik Indonesia. Yang kedua, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum. Yang ketiga, bahan hukum tersier
berupa kamus atau ensiklopedia. Jenis sumber data, yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan seperti notaris. Yang kedua, data sekunder, sebagai data pendukung data primer dan diperoleh dari pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode interpretasi hukum untuk menganalisis suatu peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Metode ilmiah menurut H.A. Fuad Ihsan merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan, pikiran, pola kerja, tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang ada. Tinjauan pustaka. Yang pertama, hak atas tanah dalam hukum tanah nasional. Hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya. Badan hukum untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk menggunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan pula dengan tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekadar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Subjek hak atas tanah. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 20 UU PA. Subjek dari hak milik diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan untuk suatu badan hukum pada dasarnya tidak diperkenankan memiliki tanah dengan status hak milik. Namun dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya selain warga negara Indonesia dan badan hukum yang telah dijelaskan di atas. Untuk orang asing, apabila kita melihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik, karena hanya warga Indonesia lah yang dapat mempunyai hak milik tersebut. Namun, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan orang asing tersebut dapat memperoleh tanah dengan status hak milik. Nah, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung. Mengenai pihak-pihak yang dapat memiliki tanah dengan status tanah pakai disebutkan dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, antara lain yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang ketiga departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah, yang keempat badan hukum, keagamaan, dan sosial, yang kelima orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang keenam badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, yang ketujuh perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.